Ivan, Nabila, dan Javin baru saja tiba di butik milik Clarissa. Beberapa hari yang lalu, Ivan dan Nabila sempat mengutarakan niat mereka untuk menggunakan baju pengantin milik Cakra dan Kayla kepada orang tua mereka. Gunadi langsung menyetujui ide itu, namun Chintami dengan tegas menolak usulan mereka berdua. Karena Chintami tidak ingin terjadi hal buruk kepada Nabila dan Ivan. Biar bagaimanapun, Chintami yang sebagai ibu memiliki traumatis tersendiri. Karena itulah Ivan dan Nabila akhirnya meminta Clarissa untuk mendesain baju pengantin mereka. Sambil menunggu Nabila mencoba gaun pengantinnya, Ivan dan Javin tampak berkeliling melihat koleksi jas mewah di butik Clarissa. "Bos, bagaimana jika kamu menggunakan jas ini saja di hari pernikahanmu? Aku yakin kamu akan terlihat sangat berani dan liar," ucap Javin sambil menunjuk setelan jas bermotif kulit macan tutul. "Hahaha, lalu kamu dan Billy menggunakan setelan jas yang itu?" balas Ivan sambil menunjuk setelan jas bermotif kulit harimau dengan warna mencolok. Hahaha. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Javin mengambil setelan jas bermotif harimau dan langsung mencobanya. "Wah, jika seperti ini aku benar-benar terlihat buas dan kejam," ucap Javin. "Iya, seperti Alexa kan?" balas Ivan yang langsung kembali tertawa. "Hah, bos," keluh Javin yang langsung menanggalkan jas mencolok dengan harga fantastis itu. "Ivan, coba lihat ini," ucap Clarissa yang keluar dari ruangannya bersama Nabila yang sedang mengenakan gaun pengantin. Ivan dan Javin menoleh, begitu melihat Nabila, mata mereka sontak terperangah. "Wow, sayang. Kamu terlihat sangat cantik," puji Ivan dengan raut wajah yang seakan terhipnotis. Mendapat pujian tiba-tiba dari Ivan membuat Nabila langsung menunduk dengan wajah kemerahan. "Nona Nabila, apakah kamu yakin jika kamu tidak memiliki adik perempuan atau kakak perempuan yang lain?" tanya Javin. Nabila tertawa kecil mendengar ucapan Javin. "Aku tidak punya saudari lagi, tapi jika sepupu perempuan aku punya," jawab Nabila. "Benarkah?" tanya Javin bersemangat. "Iya, namanya Friska," jawab Nabila sambil tertawa. "Hah, wanita buruk lainnya," ucap Javin sambil menghela nafas panjang. "Hahaha. Javin, pilihanmu cuma dua, antara Friska atau Alexa," kata Ivan. "Mending aku menikahi Alexa daripada harus bersama Friska," balas Javin yang sontak membuat Ivan, Nabila, dan Clarissa yang juga mengenal Alexa tercengang. "Javin, apa kamu serius?" tanya Clarissa. "Iya. Aku lebih memilih menikahi Alexa," jawab Javin. "Amin," kompak Ivan, Nabila, dan Clarissa. Javin sontak panik saat mendengar ketiganya mengaminkan perkataannya. Tunggu. Sepertinya ada yang salah," kata Javin. "Ada apa lagi Javin?" tanya Ivan yang menahan tawa. "Aku bilang, aku memilih menikahi Alexa Carr." "Sah," kompak Ivan, Nabila, dan Clarissa memotong penjelasan Javin. Mereka bertiga lalu tertawa bersama melihat wajah Javin yang semakin panik. "Tolong jangan bercanda seperti itu, bagaimana jika malaikat lewat dan mengabulkan ucapan kalian bertiga," keluh Javin. Ivan, Nabila, dan Clarissa saling menatap. Mereka bertiga tersenyum menyeringai mendengar ucapan Javin. "Semoga Javin berjodoh dengan Alexa," kata Ivan dengan kedua telapak tangan menengadah ke atas. "Amin," kompak Nabila dan Clarissa menjawab Ivan. "Mati aku," ucap Javin sambil menepuk jidatnya yang kembali membuat mereka bertiga tertawa. Beberapa saat kemudian, Nabila telah kembali berganti pakaian, matanya langsung berkaca-kaca begitu Clarissa menunjukkan setelan jas yang akan digunakan Kelvin nanti. Selain ukurannya yang lebih kecil, desain jas Kelvin sama persis dengan setelan jas yang Ivan gunakan nanti. Ivan merangkul mesra pundak Nabila, dia lalu menyandarkan kepalanya di kepala Nabila. "Dengan begini, kita akan benar-benar menjadi keluarga," ucap Ivan. "Iya.
Jawab Nabila lembut sambil tersenyum memandangi wajah Ivan. Setelah Clarissa menunjukkan jas milik Kelvin, Ivan, Nabila, dan Javin akan beristirahat terlebih dahulu di kafe yang terletak tepat di samping butik Clarissa. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba 3 orang mengenakan setelan jas mewah memasuki butik Clarissa. "Tuan Ivan, Tuan Javin," ucap salah seorang di antara mereka. Ivan tersenyum tipis kepada ketiga orang itu, sedangkan Javin tidak menggubris mereka dan tetap memasang wajah datar. "Ah, Nona cantik ini pasti Nona Nabila, wow. Anda terlihat jauh lebih cantik daripada di video yang banyak tersebar di sosial media," ucap pria itu sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Nabila. Plak. Javin yang berada di samping Nabila dengan cepat menepuk kasar tangan pria itu, hal itu sontak membuat Ivan dan Nabila sedikit terkejut. "Jangan menyentuh tangan Nona Nabila dengan tangan kotormu," ucap Javin. Javin lalu menoleh ke Ivan. "Bos Ivan, aku dan Nona Nabila akan menunggumu di kafe sebelah," ucap Javin yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ivan. Ketiga pria itu menunduk tak berani menatap Javin. "Nona, silakan," ucap Javin mempersilakan Nabila lewat. Nabila yang kebingungan dengan sikap Javin mengangguk pelan, ia lalu beranjak pergi meninggalkan butik Clarissa bersama Javin yang berjalan mengikutinya dari belakang. Javin dan Nabila mengambil tempat di bagian outdoor cafe itu. Setelah pelayan kafe mencatat pesanan mereka, Nabila yang penasaran langsung bertanya mengapa Javin bersikap seperti itu kepada 3 pria tadi. "Javin, mengapa kamu terlihat kesal saat melihat pria-pria tadi?" tanya Nabila. "Hah? Mereka itu sekumpulan pria brengsek yang suka menghamburkan uang orang tua mereka untuk mempermainkan wanita," jawab Javin. "Mungkin mereka bisa diibaratkan seperti Daryl, jika Daryl adalah kecoa, mereka bertiga adalah kutunya kecoa, seperti itu skala keberengsekan mereka," sambung Javin. Nabila langsung tertawa mendengar perumpamaan Javin. "Jadi apa yang mereka lakukan sehingga membuatmu kesal?" tanya Nabila sambil menerima pesanan mereka yang dibawa oleh pelayan. Beberapa bulan yang lalu, sebelum Nona Nabila bertemu dengan Bos Ivan, pemuda yang tadi hendak bersalaman dengan Nona Nabila menghamili salah satu adik perempuan karyawanku dan tidak mau bertanggung jawab, terang Javin. Nabila terkejut, dia tidak menyangka jika pria yang terlihat berpendidikan dan ramah tadi ternyata melakukan perbuatan seperti itu. "Lalu, apakah kamu melaporkannya ke polisi?" tanya Nabila. "Tidak, aku sendiri yang menghajarnya di depan kedua orang tuanya. Aku masih mengingat dengan jelas kedua orang tuanya memohon agar aku tidak membunuh anaknya," kata Javin. Nabila terkejut, dia menatap Javin dan berkata, "Apa kamu berencana membunuhnya?" tanya Nabila. "Hahaha, tentu saja tidak. Aku hanya berniat memberi dia pelajaran dan menyuruhnya bertanggung jawab." Tapi entah mengapa teriakannya waktu kupukuli membuatku semakin kesal. Karena itu aku jadi gelap mata dan terus memukulnya sampai dia harus dirawat selama 2 bulan di rumah sakit, jawab Javin. "Memang seperti apa teriakannya sampai membuatmu kesal?" tanya Nabila sambil meminum minuman yang dia pesan tadi. "Ah, sakit. Ah, ampun," desah Javin menirukan suara pria tadi. "Fuuf." Nabila sontak menyemburkan minuman yang baru saja masuk ke dalam mulutnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Javin teriakan kesakitan macam apa itu?" ucap Nabila sambil terus tertawa. "Benar, kan? Aku benar-benar kesal saat itu. Hah? Apakah aku harus kembali memukulinya sekarang?" tanya Javin sambil menoleh ke butik Clarissa. "Jangan lakukan itu," ucap Nabila sambil terus tertawa. "Hah? Setidaknya di akhir tahun pria itu berjanji kepadaku untuk menikahi adik karyawanku. Dia juga berjanji akan memperlakukan adik karyawanku dengan baik," ujar Javin. "Baguslah jika seperti itu," balas Nabila yang sudah bisa mengatur nafasnya karena tertawa. "Javin, bagaimana dengan Kak Alexa?
Sepertinya kalian berdua adalah pasangan yang cocok, Kak Alexa juga wanita yang sangat cantik, ucap Nabila. Javin menghela nafasnya, dia lalu berkata, Alexa memang gadis yang sangat cantik, aku juga setuju dengan hal itu, tapi kekejamannya benar-benar di luar nalar. Aku bisa menopause sebelum waktunya jika bersama Alexa, kata Javin. Hahaha, Javin. Pria tidak mengalami itu, kata Nabila yang kembali tertawa. Oh, siapa bilang? Alexa adalah kasus yang berbeda, dia terlalu spesial. Aku yakin kemungkinan menopause akan ada jika bersama Alexa, jawab Javin. Nabila terus tertawa mendengar Javin, dia lalu menatap Javin tajam. Tapi kamu juga menyukainya, kan? Tanya Nabila. Tentu saja, dia wanita yang cantik ja. Javin sontak terdiam karena tersadar dengan ucapannya, perlahan dia menoleh ke Nabila. Javin ternyata kamu. Ucap Nabila yang sangat terkejut mendengar kejujuran Javin. Javin menjadi panik, wajahnya menjadi merah karena menahan malu. Nona Nabila tolong anggap saja aku tidak pernah mengatakan hal tadi, pinta Javin. Hahaha, dengan begini semuanya akan lebih mudah, balas Nabila sambil tertawa. Javin ikut tertawa, dia tampak menggaruk kepalanya sendiri karena tidak mengerti mengapa dia bisa sejujur itu kepada Nabila. Hah. Daripada membahas tentangku, lebih baik kita membahas hubungan Nona Nabila dan Bos Ivan. Aku tadi sudah jujur, sekarang giliran Nona Nabila, ucap Javin yang sontak membuat Nabila terdiam. Baik, apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Nabila. Aku sudah mengenal Tuan Ivan sejak kecil, aku tahu Tuan Ivan tidak pernah memiliki kekasih, dan aku bisa menjamin tentang hal itu. Nabila tersenyum lembut saat mendengar ucapan Javin, itu artinya dia adalah cinta pertama Ivan. Bagaimana dengan Nona Nabila? Tanya Javin. Wajah Nabila sontak kemerahan saat Javin menanyakan itu kepadanya. Mengapa kamu bertanya tentang hal seperti itu? Kata Nabila terbata-bata. Aku hanya penasaran. Ayolah Nona Nabila, tadi aku sudah jujur, sekarang giliranmu, pinta Javin. Hah. Baiklah. Javin. Kamu tahu, kan jika dulunya aku sempat kuliah di salah satu universitas ternama. Tanya Nabila. Iya. Dan Nona Nabila terpaksa berhenti kuliah karena mengurus Kelvin, balas Javin. Iya. Saat di masa kuliah itu, aku pernah memiliki seorang kekasih, ucap Nabila. Oh. Menarik, siapa pria beruntung itu? Tanya Javin sambil tersenyum. Dia bernama Raihan, putra sulung dari keluarga Subroto, jawab Nabila. Subroto. Pemilik usaha showroom mobil mewah. Tanya Javin yang menebak keluarga mantan kekasih Nabila. Iya. Apa kamu mengenalnya? Tanya Nabila yang sedikit terkejut karena Javin mengetahui usaha orang tua mantan kekasihnya. Tidak. Aku hanya pernah beberapa kali kebetulan menghadiri acara yang sama dengan Subroto, jawab Javin. Dengan kakek Raihan? Tanya Nabila lagi. Iya, dengan kakeknya, jawab Javin. Setelah mengetahui nama mantan kekasih Nabila, Javin mengambil ponselnya dan langsung mengirim pesan kepada bawahannya. Telusuri pria yang bernama Raihan dari keluarga Subroto, aku tidak ingin dia menjadi pengganggu nantinya. Setelah mengirim pesan itu, Javin kembali berbicara dengan Nabila yang tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari pertanyaan Javin. Lalu mengapa Nona Nabila dan Raihan berpisah? Tanya Javin. Keluarga Raihan tidak menyetujui hubungan kami. Awalnya mereka masih bersikap baik saat kedua orang tuaku masih hidup. Namun semuanya berubah saat masalah demi masalah datang. Puncaknya saat Kelvin lahir di mana aku memutuskan ingin merawat dan membesarkan Kelvin, saat itulah Raihan terpaksa menjauh karena permintaan keluarganya, terang Nabila. Tipikal pria pengecut, kata Javin. Mungkin dia terpaksa, ucap Nabila yang tetap berpikiran positif.
Jika dia pria sejati, dia harusnya tetap bersama Nona Nabila dan berusaha membuktikan kepada kedua orang tuanya jika Nona Nabila adalah pilihan yang tepat, yang akan menikah itu dia dan bukan orang tuanya, ucap Javin. Nabila tersenyum, dia lalu berkata, tapi aku bersyukur karena dia tidak melakukan seperti apa yang baru kamu ucapkan. Aku mungkin tidak akan bersama Ivan dan mengenalmu, jika Raihan waktu itu tetap mempertahankan hubunganku, ucap Nabila sambil tersenyum kepada Javin. Ah, Anda benar, aku benar-benar lupa soal itu, jawab Javin sambil tertawa kecil. Jadi Raihan adalah mantan Nona Nabila yang paling berkesan, kata Javin. Mungkin, jawab Nabila dengan mata mengerling. Begitu sulit. Lupakan Raihan. Itu karena Raihan baik. Mungkin karena itu, ucap Javin yang menirukan lagu yang sedang viral saat ini. Nabila tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Saat mereka berdua sedang tertawa, tiba-tiba terdengar suara seorang pria memanggil nama Nabila. Nabila. Itu kamu kan? Ucap pria itu. Javin dan Nabila sontak terdiam dan menoleh ke pria itu. Raihan. Seru Nabila tak percaya jika pria yang menyapanya adalah mantan kekasihnya yang baru saja Javin dan dia bicarakan. Si brengsek yang panjang umur, batin Javin. Raihan memandangi Nabila yang terlihat sangat cantik menggunakan barang-barang branded pemberian Alexa, tanpa meminta izin dia langsung duduk di kursi kosong yang berada tepat di samping Nabila. Nabila, apakah pria ini adalah pacarmu? Tanya Raihan sambil memandangi Javin yang sedang bersama Nabila. Bukan, dia itu sopir Nona Nabila, sela Javin sambil mengedipkan matanya ke Nabila. Nabila tersenyum, dia lalu menoleh ke Raihan. Iya, dia sopirku, jawab Nabila yang memutuskan mengikuti permintaan Javin. Oh, itu berarti kamu sudah berhasil mengembangkan bisnis peninggalan orang tuamu. Selamat untuk itu, kata Raihan. Iya, terima kasih, ucap Nabila. Raihan terdiam, dia lalu menatap Nabila dengan ekspresi wajah serius. Nabila, sekarang aku sudah tidak terikat lagi dengan keluargaku. Setelah lulus kuliah aku bekerja di luar negeri dan baru pulang hari ini karena salah satu perusahaan besar ingin merekrutku sebagai manajer personalia. Jadi aku ingin melanjutkan hubungan kita dulu, ucap Raihan sambil menjulurkan tangannya ingin memegang tangan Nabila. Nabila menarik tangannya tepat sebelum tangan Raihan menggapainya, dia lalu tersenyum kepada Raihan dan berkata, maaf, aku tidak bisa. Raut wajah Raihan berubah, bukannya sedih, raut wajahnya menunjukkan jika dia tidak menerima penolakan Nabila. Nabila, aku tahu jika kamu sudah sukses. Aku memang baru merintis karirku. Tapi asal kamu tahu, gaji yang ditawarkan perusahaan itu sangat besar. Aku yakin dalam 2-3 tahun aku bisa memberikan apa yang kamu minta, aku juga yakin jika kamu juga masih mencintaiku, ucap Raihan. PVTT. Terdengar suara Javin menahan tawa, hal itu membuat Raihan menjadi kesal. Hei sopir sialan. Perhatikan sikapmu, bentak Raihan yang sudah terlihat emosi. Javin menatap tajam Raihan, emosinya ikut terpancing mendengar ucapan Raihan. Javin, ucap Nabila lembut sambil menggelengkan kepalanya. Oke bos, jawab Javin sambil mengangkat kedua tangannya. Raihan, kamu salah, rasa itu telah menghilang bersamaan dengan kepergianmu saat itu, jawab Nabila. Nabila, aku minta maaf karena kejadian itu, tapi sekarang aku bisa membahagiakanmu. Aku akan direkrut oleh salah satu perusahaan besar di bawah naungan Indo Global Kencana, kamu tentu tahu perusahaan itu, kan? Perusahaan itu jauh lebih besar dari perusahaan ayahmu yang kamu jalankan saat ini, ujar Raihan. Nabila ingin kembali menjawab ucapan Raihan namun Javin yang sudah tidak tahan langsung memotong dengan berkata, tentang pekerjaan itu, kamu tidak diterima, kata Javin sambil meletakkan kartu namanya di meja. Raihan menjadi semakin emosi, dia menyambar kartu nama Javin dan ingin melempar kartu itu ke wajah Javin.
Namun secara tak sengaja, Raihan sempat melihat sekilas kartu nama itu. Nama perusahaan Indo Global Kencana yang tertulis di kartu itu langsung menarik perhatiannya. Raihan akhirnya mengurungkan niatnya melempar kartu itu. Perlahan dia membaca kartu nama Javin. "Ah, jadi Anda adalah Pak Javin?" ucap Raihan yang tiba-tiba menjadi sopan setelah membaca kartu nama Javin. "Iya. Dan aku adalah CEO dari perusahaan besar yang baru kamu sebutkan tadi," ucap Javin. Nabila menghela nafasnya. Dia yang ingin membicarakan hubungannya baik-baik dengan Raihan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. "Pak Javin, maafkan sikapku tadi karena tidak mengenali Anda. Tapi hubunganku dengan Nabila adalah masalah pribadi, jadi sangat tidak profesional jika Anda memecatku karena masalah ini," ucap Raihan. Javin beranjak dari duduknya. Dia lalu berjalan menghampiri Raihan dan segera menarik undangan pernikahan Ivan dan Nabila yang berada di dalam jasnya. Plak! Dengan kasar Javin menempelkan undangan itu ke kening Raihan. "Kamu dipecat karena mengganggu calon istri Tuan Ivan Barata. Kamu seharusnya sudah mengerti mengapa aku yang berposisi sebagai CEO bisa menjadi sopir Nona Nabila. Dan satu lagi brengsek, jika Nona Nabila tidak di sini sudah dari tadi aku menghajar mulutmu yang kurang ajar. Kamu tentu sudah mendengar dari kakekmu tentang identitasku yang lain kan?" bisik Javin di telinga Raihan. Wajah Raihan berubah pucat. Dia yang sudah mendengar desas-desus tentang Javin yang juga merupakan penguasa dunia hitam di Jakarta langsung tertunduk lesu. Iya Pak Javin," jawab Raihan. "Sekarang enyahlah, aku semakin muak melihat keberadaanmu di sini," ucap Javin kembali berbisik di telinga Raihan. Dengan cepat Raihan meraih tas ranselnya. Dia lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu tanpa berani menatap Nabila lagi. "Beres bos," ucap Javin ke Nabila sambil kembali ke tempat duduknya. Melihat sikapnya yang tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata, sepertinya dia tidak akan pernah lagi datang menemuiku, ucap Nabila. "Nona Nabila. Bukankah memang dia seperti itu? Beberapa tahun yang lalu dia juga pergi tiba-tiba seperti ini, kan? Jadi ini bukan karena perbuatanku," balas Javin sambil tertawa kecil. "Jadi bagaimana kencan kalian berdua?" tanya Ivan yang baru saja selesai berbicara dengan ketiga pria yang menemuinya. "Kencan yang sempurna, kami berdua baru saja membuang sampah pada tempatnya," jawab Javin sambil tertawa karena mengingat raut wajah mantan Nabila yang ketakutan. Nabila ikut tertawa kecil. Entah apa yang Javin bisikkan di telinga Raihan yang membuat Raihan langsung bergegas pergi tanpa berkata-kata. "Bagaimana denganmu bos? Apa yang mereka tanyakan sampai menyita waktumu selama ini?" tanya Javin. "Oh, salah satu di antara mereka akan menikah di akhir tahun nanti, dan mengundangku untuk hadir di pernikahannya," jawab Ivan. "Hanya itu?" tanya Javin lagi. "Karena sudah menyita waktuku yang berharga, sekalian saja aku memberi mereka hadiah, dan mereka bertiga berjanji akan menggunakan hadiah pemberianku di pernikahan pria yang mengundangku," kata Ivan. "Hadiah? Ah, jangan bilang," ucap Javin dengan raut wajah terkejut. Ivan tersenyum menyeringai sambil menggerak-gerakkan kedua alisnya. "Setelan jas macan tutul, dan 2 setelan jas harimau loreng emas," kata Ivan yang langsung tertawa terbahak-bahak. Javin dan Nabila yang juga mengetahui setelan jas norak itu kompak ikut tertawa. "Sayang, kamu benar-benar jahat," ucap Nabila sambil terus tertawa. "Mewahaha. Bos, biar aku saja yang mewakilimu ke acara itu. Aku pasti akan sangat terhibur saat melihat ketiga raja hutan itu bersama," kata Javin sambil terus tertawa. Beberapa saat kemudian, Javin, Ivan, dan Nabila sudah kembali ke kantor Ivan. Javin yang tidak mau berlama-lama di kantor Ivan langsung tancap gas begitu Ivan dan Nabila turun dari mobil. "Bukankah itu mobil ayah?" tanya Nabila sambil menunjuk mobil Gunadi yang terparkir. "Iya, Ayo kita pergi ke ruangan ayah, tidak biasanya ayah datang mengunjungi kantor,"
ucap Ivan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Nabila. Ting! Pintu lift terbuka, Ivan dan Nabila langsung bergegas menuju ruangan Gunadi. Tok, tok, tok. Masuk. Terdengar suara Gunadi menjawab begitu Ivan mengetok pintu ruangan Gunadi. Begitu Ivan membuka pintu, dia dan Nabila sontak terkejut saat mendapati Gunadi dan Aaron yang sedang menunduk lesu. Ayah! Ada apa? Tanya Ivan. Ivan. Sepertinya aku tidak bisa membiayai pernikahanmu, ucap Gunadi sambil memijat sendiri kepalanya. Ivan dan Nabila saling menatap, mereka perlahan menghampiri Gunadi yang terus menatap undangan pernikahan mereka. Aaron, tolong bakar semua undangan yang telah dicetak, kata Gunadi yang lagi-lagi terlihat sedih. Dek. Ivan menghela nafasnya, sedangkan mata Nabila langsung berkaca-kaca setelah Gunadi menyuruh Aaron untuk membakar undangan pernikahan mereka. Tuan Gunadi, aku tidak mau lagi mengikuti permainanmu, lihatlah. Nona Nabila sedikit lagi menangis karena kejahilan Anda, protes Aaron. Ucap Ivan terperangah. Hahaha. Maafkan aku, kata Gunadi sambil tertawa terbahak-bahak. Ayah apa maksudnya ini, protes Ivan. Ayah angkatku mengirim undangan pernikahan kalian yang mereka desain sendiri. Acara pernikahanmu juga akan dipindahkan ke Lanai Island, Hawaii. Mereka yang akan menanggung semua biaya, termasuk biaya akomodasi para tamu yang akan kalian undang, terang Gunadi sambil tertawa. Ivan sontak terkejut, dia yang juga mengetahui tempat itu tidak menyangka jika keluarga Vladislav akan menghamburkan uang sebanyak itu untuk pernikahannya. 1. Itu bukan uang yang sedikit ayah, kata Ivan terbata-bata. Ivan. Sudah aku katakan, hitung-hitunganmu tidak akan bisa mengukur kekayaan kakek angkatmu. Beberapa pesawat Emirates Air sudah di-booking keluarga Vladislav untuk membawa para tamu 2 hari sebelum hari pernikahan kalian, kata Gunadi. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa, balas Ivan yang langsung jatuh terduduk di sofa. Gunadi beranjak dari duduknya, dia lalu menghampiri Nabila. Itu adalah hadiah pernikahan dari kakek untuk kalian berdua, ucap Gunadi lembut kepada Nabila. Air mata Nabila tumpah, dia langsung memeluk tubuh Gunadi. Terima kasih ayah, ucap Nabila. Jangan berterima kasih kepadaku, kamu nanti harus menyampaikan rasa terima kasihmu langsung kepada kakek, balas Gunadi. 2 hari kemudian, Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi puluhan pesawat dari maskapai Emirates Air. Teman-teman Kelvin dan orang tuanya, para pengurus yayasan milik Cintami, teman-teman SMA Nabila, dan juga karyawan Tower Barata Corp yang diundang terlihat sangat senang, banyak di antara mereka yang terlihat mengabadikan momen berharga ini. Pesawat jet pribadi juga tampak memenuhi bandara. Hari ini, rekan-rekan bisnis grup Barata yang hampir semuanya pengusaha kelas atas juga memutuskan untuk berangkat ke Hawaii hari ini. Satu demi satu mereka naik ke pesawat yang akan membawa mereka ke Hawaii. Ivan dan keluarganya sendiri berjalan menuju pesawat jet pribadi berwarna hitam dengan tulisan Vladislav yang menghiasi bagian luar pesawat. 2 hari kemudian. Sudah waktunya bos, ucap Javin yang sedang berdiri di depan pintu kamar Ivan. Ivan yang sudah mengenakan setelan jas berwarna putih perlahan bangkit dari duduknya. Ditemani Javin dan Billy, Ivan berjalan menuju taman yang sudah didekorasi dengan sangat indah oleh beberapa EO ternama pilihan keluarga Vladislav. Para tamu yang sudah menunggunya berdecak kagum begitu melihat Ivan dengan setelan jasnya berjalan di atas kain berwarna putih yang terhampar lurus menuju panggung kecil tempat dia dan Nabila akan mengikrarkan janji suci mereka. Mata Gunadi dan Cintami sontak berkaca-kaca saat melihat Ivan tersenyum kepada mereka berdua. Inilah momen yang akan menggetarkan hati setiap orang tua, momen di mana mereka harus melepas putra mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ayah! Teriak Kelvin memanggil Ivan yang sudah berada di panggung. Para tamu yang hadir sontak tersenyum dan tertawa kecil melihat tingkah Kelvin yang menggemaskan.
Namun, senyuman mereka tiba-tiba menghilang begitu Nabila menginjakkan kakinya di ujung kain putih yang membentang menuju tempat Ivan berada.